Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas soal UTBK tahun 2021, di mana di sini adalah pada video ini kita bahas nomor 4, 5, dan 6. Ini adalah part 2-nya karena part 1-nya sudah dibahas soal 1 sampai 3. Oke, untuk soal nomor 4, sebanyak 100 ml larutan SrNO3 2 kali bernilai 0,001 molar dengan 100 ml larutan Na2SO4 X molar. Pada saat tepat akan terbentuk endapan, maka nilai X adalah berapa? Jika diketahui KSP dari SrSO4 adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Jadi ini min 7 ya. Oke, yang pertama yang harus kita tahu adalah fungsi dari KSP itu adalah memperkirakan apakah larutan tersebut terjadinya endapan atau tidak. Sehingga dari situ kita bisa tulis misalkan seperti ini. Jika QC, ini kita sebentar ya. Jadi jika QC, sebentar, ini adalah QC. Jika QC lebih besar daripada KSP, maka dapat diperkirakan di sini akan terjadi endapan. Ini terjadi endapan. Endapan karena larutannya lewat jenuh ya. Bagaimana kalau QC-nya ya lebih kecil daripada KSP? Maka di sini yang terjadi adalah belum terjadi endapan. Jadi ini belum terjadi endapan. Nah, belum terjadi endapan. Sehingga ini bisa disebut tidak jenuh larutannya. Lalu kalau QC sama dengan KSP, maka ini akan larutannya disebut tepat jenuh. Jadi tepat jenuh. Nah, seperti ini. Karena di sini disebutkan di soal adalah saat tepat akan terbentuk endapan, maka ini adalah syarat yang wajib dipenuhi. QC sama dengan KSP. Kalau KSP biasanya itu KSP perhitungan dari perkalian konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien larutan itu sendiri, sedangkan QC biasanya diperoleh dari larutan atau senyawa lain ya yang dibentuk menjadi senyawa atau larutan tersebut. Oke, sekarang kita mau cari dulu QC-nya dari SrSO4. Nanti kita bandingkan dengan KSP. Caranya seperti apa? Yang pertama kita buat dulu di sini adalah kita jabarkan dulu SR di sini SrNO3. Jadi SrNO3 2 kali kalau terionisasi akan jadi Sr2 positif ditambah 2 di sini akan jadi koefisien 2NO3 min seperti ini ya. Nah, ini yang kita ambil nanti adalah SR-nya. Kenapa? Karena SrSO4. Jadi ada unsur SR-nya. Kita harus cari dulu molaritas campurannya dengan cara seperti ini caranya. 100 ml karena punya SR adalah 100 ml dibagi dengan, jadi total larutannya di sini kan 100 ml punya SR dan 100 ml punya Na2SO4. Karena dicampur akan membentuk nanti SrSO4. Jadi volumenya adalah volume campuran. Jadi 100 ditambah 100 akan jadi 200. Kita kalikan dengan molaritas dari SR ya. Ini molaritas SR-nya. 10 pangkat min 3 kita buatnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa coret ini sama ini. 1 bagi 2 0,5 dikali 10 pangkat min 3. 0,5 kali 10 pangkat min 3 bisa kita tulis juga 5 kali 10 min 4 gitu. Oke, lalu kita bandingkan di sini berdasarkan koefisiennya. Kalau 1 di sini ada 5 kali 10 pangkat min 4. SR di sini koefisiennya juga 1. Kalau 1 kan nggak ditulis, maka
otomatis sama konsentrasinya. Jadi molaritasnya atau konsentrasinya sama. Jadi 5 kali 10 min 4. Sedangkan kalau kita mau nyari NO3 karena koefisiennya 2, tinggal dikali aja. 2 kali 5 kali 10 min 4. Hasilnya adalah 10 kali 10 min 4. Kita bisa tulis juga 10 min 3 ya. 10 kali 10 min 4 itu sama dengan 10 min 3. Oke, kita lanjut untuk Na2SO4. Kita jabarkan dulu. Na2SO4 akan terionisasi jadi 2. Jadi 2-nya kita taruh di depan, 2 Na positif ditambah SO4 2 minus seperti ini. Nah, karena di sini kita juga harus mencari molaritas campurannya. Jadi kalau di sini Na2SO4 volumenya adalah 100 ml, kita buat volume campuran senyawa dari Sr, NO3 dan Na2SO4 100 tambah 100 seperti tadi 200 dikali dengan molaritasnya. Molaritasnya adalah X molar. Jadi kita buat di sini X atau kita buat beginilah ya. Jadi sama dengan ini kita bisa tulis ini sama ini 1/2 adalah 0,5 atau boleh kita buat setengah X. Setengah X untuk 1 Na2SO4. Kalau 2 Na plus maka ini adalah 2 kalinya. 2 kali setengah X hasilnya adalah 1X atau kita tulis X aja. Sedangkan kalau SO4 2 min koefisiennya adalah 1, maka otomatis sama. Kalau 1 kan setengah X, ini setengah X. Oke, kita lanjut. Ini yang diambil yang mana? Yang diambil adalah unsur-unsur pembentuk SrSO4. SrSO4 berarti kita ambil dari, boleh kita buat di sini, dari sini. Nanti ini yang diambil. Ini saja yang diambil Sr dan SO4. Nanti ini adalah perkaliannya akan jadi QC ya. Ini kita mundurin ke bawah dulu. Nah, kita mau bandingin nanti ya. QC-nya jadi SrSO4 ya. SrSO4 dari soalnya sebentar ini. Nah, SrSO4 itu KSP-nya 2 kali 10 min 7. Kita buat di sini. Ini kalau terionisasi jadi Sr2 positif tambah SO4 2 min. Ya, karena di sini KSP-nya sudah tahu, KSP-nya harus sama dengan QC. QC ini hasil perkaliannya. Nah, seperti ini. Ini adalah QC-nya. KSP-nya kita tulis tadi di sini adalah 2 kali 10 min 7. Oke, kita tulis di sini 2 kali 10 pangkat min 7. Kalau QC-nya berarti SR tadi 5 kali 10 pangkat min 4. Dipangkatkan koefisien karena di sini koefisiennya 1, jadi ini tidak ditulis. Kalau mau ditulis 1 juga boleh ya. Kalau nggak ditulis ya nggak apa-apa. Dikali dengan SO4 2 min, konsentrasinya adalah setengah X. Dipangkatin koefisien karena 1 kita nggak usah tulis. Oke, sekarang kita hitung lagi ke bawah ya. Karena KSP nanti nilainya harus sama dengan QC yang di sini ya, syaratnya akan tepat terbentuk endapan ya. Maka ini harus sama dengan ini. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dikali setengah X. Nanti kita mau nyari X-nya ya. Ini bagi ini adalah 2,5. 2,5. Maka X-nya dapat 2 kali 10 pangkat min 7, tinggal kita bagi yang di sini. 2,5 dikali 10 pangkat min 4. 2 bagi 2,5 itu 0,8. Ini kalau dibagi pangkatnya dikurang, min 7 dikurang min 4. Jadi kali 10 min 3. Sama dengan konsentrasi X-nya. Kalau kita gabung jadi 8 kali 10 min 4 molar, itu adalah konsentrasi X-nya. Oke, kita lihat dulu ke atas. Di sini jawabannya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 yang B. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 kita buat mundur dulu ke bawah sebentar ya. Oke, atau ini kita hapus aja boleh ya. Ini karena nomor satunya udah selesai. Kita hapusnya dari sini sebentar. Ini kita hapus dulu. Karena satunya kan udah.
Oke, nah, oke, di sini kita hapus lagi. Nomor 5, suatu atom X mempunyai dua isotop, yaitu X35 sebanyak 75% dan X37 sebanyak 25%. Maka pertanyaannya adalah massa atom relatif dari atom X tersebut berapa? Oke, yang pertama-tama kita rumus untuk mencari atom relatif AR dari senyawa X atau unsur X sama dengan, karena di sini dua isotopnya itu terdiri dari X35 75%, maka 35 karena X35 ya di sini. Jadi kita ambil 35-nya. Jadi 35 dikali berapa persentasenya? 75%. Kita tulis 75-nya di sini. Ditambah dengan satu lagi isotopnya adalah X37, maka 37-nya kita ambil. 37 tinggal kita kali persennya, dikali 25%. Ya, persennya ini boleh kita jadikan 1 di bawah, jadi per 100 ya. Ini sama dengan, kalau kita hitung di sini, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 2625 ditambah dengan kita kalikan 37 dikali dengan 25. Jadi hasilnya adalah 925. Tinggal kita bagi 100. Ini kita tambah dulu ya, ditambah 2625 dibagi 100. Hasilnya adalah 35, ya di sini 35,5 atom relatif dari X sebesar 35,5. Berarti kalau 35,5 yang C ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6 di sini. Oke, yang ini kita hapus dulu ya. Ini sisa KSP yang tadi kita hapus. Nah, oke, lanjut di soal nomor 6. Oke, diketahui persamaan reaksi H2SO4 ditambah NaOH menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Ini belum setara reaksinya. Sebanyak 100 ml H2SO4 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,3 molar. Maka konsentrasi natrium sulfat yang dihasilkan adalah berapa? Kita buat dulu di sini misalkan reaksinya H2SO4 ditambah dengan NaOH, ini sebentar. Oke, hapus dulu ya. Ditambah NaOH akan menjadi Na2SO4 ditambah H2O seperti ini. Karena ini belum setara, kita setarakan dulu ya. Oke, kita setarakan dulu dengan di sini Na di sini ada 2, sedangkan di kiri masih 1. Maka ini kita kali 2 aja. Jadi 2 Na, di sini 2 Na. S-nya sudah sama-sama 1. Sekarang kita bandingkan nilai O-nya. O di sini 4, di sini sama ini jadi 2, maka O di kiri 6, di kanan baru 4, maka ini kita kali 2, tambah 2 jadi 6, H-nya 4, di sini 2, di sini 2, udah setara ya. Sebanyak 100 ml H2SO4 ini tinggal kita kali. Kenapa? Untuk mencari mol, karena mol itu sama dengan volum dikali dengan molar. Volumenya 100 ml dikali 0,2, maka 100 dikali 0,2 sama dengan, ini dicoret jadi 20 milimol. Boleh seperti ini. Mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Mula-mula di sini adalah 20 milimol. NaOH-nya berapa? Tinggal kita kali 100 dikali dengan 0,3. Maka hasilnya adalah 30 milimol. 30 milimol. Ini satuannya milimol ya, cuma aku nggak tulis aja. Awalnya ini belum. Pada saat terjadi reaksi, maka kita harus cari reaksi pembatas. Kenapa? Reaksi pembatas adalah kita cari mol yang paling kecil karena dia akan habis bereaksi. 30 kalau dibagi 2 ini 15 milimol. 20 dibagi 1 ini adalah 20 milimol. Jadi reaksi pembatas itu kita bagi molnya dengan koefisien masing-masing. 30 di sini dibagi 2 jadi 15.
untuk pencari reaksi pembatas pastinya. 20 dibagi 1 ya 20. Mol yang paling kecil adalah yang ini, NaOH. Maka NaOH ini jadi reaksi pembatasnya. Jadi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan mol yang lain. Kalau 2 di sini 30 milimol, maka di sini 1. Jadi patokannya dia. Kalau 2 itu 30, maka kalau 1 H2SO4 berarti setengahnya. 1 yang diketahui 1, yang ditanya itu 1 koefisiennya, yang diketahui itu 2, 1/2 jadinya. Dikali mol yang diketahui kali 30. Jadi dapatnya adalah 15. Kalau di sini 1 ya sama ini, 1/2 kali 30, maka ini 15. Kalau ini 2, maka ini 30. Ya, 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5. 30 dikurang 30 habis. Ini adalah 15, ini 30. Tapi kita fokus untuk mencari konsentrasi natrium sulfat. Nah, natrium sulfat adalah yang ini ya. Maka kita cari molaritasnya sama dengan 15 mol dibagi dengan volum. Molnya adalah 15 milimol. Tadi masih milimol. Volumenya adalah volum total karena dari H2SO4 digabung dengan NaOH, 100 ditambah 100, jadi ini 200. Nah, ini adalah liter, mililiter. Maka 15 bagi 200 hasilnya adalah 0,075, satuannya udah molar begitu. Oke, ini jadi hasilnya adalah yang B. Hasilnya adalah 0,075 molar. Ya. Oke, ini adalah part 2-nya. Semoga ini bisa mengerti.